tampaknya apa yang disampaikan oleh IMD nih, Sekolah Bisnis di Eropa, itu menunjukkan kebenarannya bahwa adopsi AI menjadi sebuah keniscayaan dan tidak lagi menjadi opsional. Justru kita memperkenalkan mengenai teknologi tersebut kepada pro people semua nih Pak, bahwa AI itu akan menjadi ibaratnya partner untuk kita dalam bekerja Pak, sehingga mereka tidak khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di podcast dari Redaksi SWA, tempat kita ngobrol inspiratif seputar bisnis, brand, kepemimpinan, dan tema-tema tentang human resource. Saya Joko Sugiarsono, editor senior dari majalah SWA, akan memandu acara kita dalam episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membincangkan satu tema yang menarik tentang human resources. Ini adalah bagian dari sajian utama kami tentang HR Excellence dengan tema berpusat pada manusia, bergerak dengan AI, resep baru pertumbuhan berkelanjutan. Nah, pemirsa, majalah SWA secara kontinu mengangkat topik HR Excellence ini dalam sajian utamanya. Kami bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan yang terakhir kita garap ini adalah yang ke-16 kalinya. Nah, temanya adalah tema yang tadi sudah saya sebutkan, dan ini sudah kami terbitkan dan sudah tersedia di kanal-kanal e-commerce dan Gramedia Digital. Anda bisa mendapatkannya di sana. Temanya waktu itu kami buat People Oriented Management di era Gen AI untuk mengakselerasi sustainable growth. Kebetulan sekali, alhamdulillah nih, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada Bapak Doni Wilaga Kusuma. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak Doni ini saat ini menjabat sebagai VP Head of Human Resources Operation and Facility Management Group Division dari Protelindo ya, Pak ya? Betul, Protelindo Group. Bagian dari Sarana Menara Nusantara. Ya, yang merupakan juga bagian dari Jarum Group. Bagian dari Jarum Group. Ya. Selamat datang, selamat siang Pak ya. Dan yang kedua, Bapak Priantono Rudito PhD. Beliau adalah salah seorang juri tetap nih, bisa dibilang tetap, selalu hadir dalam juri sebagai juri HR Excellence 2025. Selamat siang. Selamat siang Pak Joko, selamat siang Pak Doni, selamat siang teman-teman profesional HR Indonesia. Pak Priantono ini panjang sekali pengalamannya di bidang HR ya. Beliau adalah pernah menjabat sebagai HR Director di Telkom dan Telkomsel ya Pak? Betul. Dan terakhir 2015 dan 2017 beliau juga menjabat sebagai tenaga ahli Menteri Pariwisata. Gitu Pak ya? Betul, betul Pak Joko. Jadi tamu kita hari ini sangat luar biasa ini. Terima kasih. Dan terima kasih sudah mau hadir. Sama-sama. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya like, comment, subscribe, and share dari channel YouTube-nya SWA. Baik, kita mulai. Sebelum kita diskusi yang berpanjang lebar begitu, Pak, saya ke Pak Doni dulu ya. Ya, baik Pak. Bisa diceritain Pak, Protelindo itu bergerak di bidang apa saja? Terus yang terkait dengan tantangan HR, tadi kan dalam obrolan sebelum diskusi di podcast ini disebutkan ada 2.300 orang ya. Betul. Nah, itu tantangannya apa Pak? Yang paling dirasakan terutama di era di mana teknologi AI yang sekarang sudah masuk Gen AI, bahkan sudah masuk agentic AI ya sekarang ya. Nah, itu apa dirasakan oleh Bapak dan tim. Silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Joko. Jadi memang istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi ini saya harus ceritakan mengenai Protelindo Group. Untuk nama lengkapnya adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, tapi memang biasa disingkat menjadi Protelindo. Nah, ini adalah perusahaan fokus untuk di infrastruktur telekomunikasi. Jadi memang dalam hal ini Protelindo itu sebenarnya bisa dibilang independent tower provider.
begitu Pak. Jadi memang kita menyediakan menara gitu ya untuk telekomunikasi yang memang dalam hal ini kliennya atau customernya adalah para operator. Itu. Nah, di bawah Protelindo itu ada PT satu lagi yang memang itu diversifikasi bisnisnya itu adalah fokus di connectivity. Itu adalah PT I4T Solusi Infotech gitu Pak. Jadi memang fokus di infrastruktur telekomunikasi gitu. Jadi Sudah berapa Pak menaranya? menara saat ini sekitar 35.000 Pak Joko. Itu. Sementara kalau untuk fibernya tuh ada sekitar 120.000 kilometer gitu di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Pertanyaan yang tantangannya tadi Pak. Ya, jadi sebenarnya memang ini tantangan yang hampir dihadapi oleh banyak pihak gitu, terutama di HRD, di mana menyambut dan bagaimana mengatasi teknologi AI ini adalah bagaimana kita bisa siap untuk mempunyai mindset yang kuat, baik gitu ya, sehingga dalam hal ini teknologi itu bukan menjadi sesuatu ancaman, tapi bisa menjadi pendamping dalam membantu proses keseharian. Karena biasa tuh Pak, kita mendengar di luar bahwa AI itu akan menggantikan pekerjaan manusia gitu ya, sehingga mindset banyak orang juga berpikir bahwa artinya kita nanti tidak dibutuhkan oleh perusahaan gitu, dan mindset itulah yang kita hadapi untuk bisa kita menyebutnya teman-teman itu di Protelindo Pro People. Jadi Pro People tuh siap menghadapi tantangan dengan perubahan teknologi khususnya di AI ini Pak. Di mana akhirnya dari Protelindo Group kita juga punya berbagai macam inisiatif untuk supaya Pro People siap. Nah, sebelum masuk gitu, ke Pak. strategi, mungkin ada cerita itu nggak Pak? Apakah Pak Doni dan tim itu mensurvei dulu teman-teman karyawan itu, apa kekhawatiran atau yang mungkin apa kecemasan terkait dengan perkembangan teknologi yang misalnya dengan otomasi, dengan digitalisasi, kemudian mereka di-replace gitu. Nah, itu apakah ada semacam itu dulu untuk memetakan permasalahan? Gitu? Nah, jadi justru kita kebalikannya nih Pak. Sebelum misalnya ada kekhawatiran, justru dari kami itu memperkenalkan mengenai teknologi itu ke semua Pro People Pak. Di mana untuk beberapa tahun terakhir ini kita membuat program yang namanya Pro Action. Itu adalah Protelindo Group Automation and Hackathon. Jadi justru kita memperkenalkan mengenai teknologi tersebut kepada Pro People semua nih Pak, bahwa AI itu akan menjadi ibaratnya partner untuk kita dalam bekerja Pak, sehingga mereka tidak khawatir. Justru dari situ mereka kita bekali dengan banyak hal yang berhubungan dengan teknologi khususnya AI, sehingga mereka udah tahu bahwa oh dengan AI ini kita justru bisa mensupport perusahaan jauh lebih optimal lagi. Itu jadi memang bukan apakah kalian misalnya diberikan survei siap dengan tantangan ini atau mungkin berupa apakah menjadi ancaman atau apa-apa, justru kita memberikan teknologi ini sangat proaktif kepada Pro People di Protelindo Group. Gitu Pak Joko. Ya. Kalau Pak Pri mungkin kan sebagai juri dalam beberapa tahun terakhir ya. Kira-kira apa aja Pak tren yang tertangkap Pak dari sejumlah partisipan gitu ya, termasuk tadi yang diceritakan oleh Pak Doni gitu. Baik, jadi jika kita bicara tentang tren besar, saya sering menyebutnya mega trend di dunia HR, itu tidak terlepas dari satu fenomena di mana perusahaan atau organisasi harus menjadikan dirinya future ready, siap menjadi atau menghadapi masa depan, tetap relevan, eksis, bahkan tetap leading di situ. Nah, terkait dengan hal tersebut, itu ada konteks di belakangnya. Kenapa? Konteks tersebut adalah di mana setiap industri kita bisa saksikan sekarang, mereka memiliki kecenderungan bergerak ke masa depannya masing-masing. Jadi setiap industri itu punya versi masa depannya. Nah, untuk organisasi, untuk perusahaan yang ingin future ready tadi, tentunya tidak terlepas dari keharusan untuk melakukan transformasi. Ya. Nah, transformasi di HR salah satunya sekarang ini sudah kita saksikan di penjurian kemarin di HR Excellence Award 2025.
AI sebagai salah satu teknologi yang sudah sekarang semakin menjamur penggunaannya menjadikan HR sebagai prime mover atas proses transformasi tadi. Begitu Pak Joko. Oke, balik lagi ke Pak Doni ya. Ini tadi disebutkan ada inisiatif yang disebut Pro People ya Pak. Pro Action. Inisiatifnya. Pro Action. Nah itu mungkin bisa diceritain Pak, strategi dan jurus untuk bisa dibuy-in sama karyawan gitu. Nah jadi memang justru kita ingin mengajak semua Pro People tuh tahu mengenai teknologi khususnya AI. Jadi Pro Action itu kita set up sebenarnya bentuknya adalah kompetisi Pak. Jadi itu adalah kompetisi untuk mengumpulkan ide-ide yang sangat hebat dari teman-teman gitu ya. Jadi kita bikin Pro Action tersebut. Tetapi tidak langsung mereka tuh create sesuatu, tapi kita bekali dengan seperti courses yang kita buat secara in-house selama kurang lebih 3 bulan, Pak. Jadi dari Pro People yang sama sekali tidak tahu mengenai teknologi atau AI, itu mereka bisa belajar. Atau yang memang sudah punya base-nya pun mereka bisa belajar. Jadi kita bekali mereka tuh dengan sekitar 3 bulan itu kita bekali semua knowledge mengenai AI tersebut, mengenai automation. Dan dari situ, setelah 3 bulan itu kita mulailah untuk mengajak Pro People memberikan ide-ide bagaimana bisa membuat proses itu menjadi ke dalam bagian dari automation melalui robotik ataupun melalui bentuk teknologi lainnya gitu ya. Karena dari situ akhirnya kita ada sekitar 100 ide gitu ya dari Pro People semua, dan diseleksi dengan secara serius baik itu dari eksternal dan internal, dan akhirnya kita ada finalis 10 yang akhirnya ide-ide tersebut digunakan oleh perusahaan Pak. Dan surprisingly Pro People ngerasa bahwa kami ide-ide ini justru akhirnya dengan tujuan untuk membuat proses lebih optimal, lebih efisien gitu ya Pak, efektif, dan bagaimana bisa membantu pekerjaan mereka sehari-hari. Dan itu pun akhirnya salah satu poin yang juga cukup penting dalam proses ini adalah Pro People itu jadi mengetahui proses bukan hanya di areanya atau di divisinya Pak, tapi bagaimana proses-proses di function lain itu juga mereka harus pertimbangkan dalam mengajukan ide ataupun membuat sistem ini gitu. Jadi akhirnya ada 3 sistem yang benar-benar terpilih dan diimplement untuk kebaikan dari bisnis proses atau workflow yang ada di dalam organisasi Pak. Ini inisiatif tadi yang manage itu divisi HR ya? Jadi HR dan IT gitu. Karena kayak di HR sendiri kita memang kan ada in-house production. Jadi dengan IT mereka punya ide seperti ini gitu ya. Terus HR biasanya akan mendampingi bagaimana proses ini bisa engage sama karyawan. Kalau biasanya teman-teman IT tuh, kita punya program ini, kita mau bikin ini, ya biasanya udah lempeng gitu ya Pak. Tapi kalau sama HR kan biasanya kita akan buatkan bagaimana activity tersebut menjadi menarik, dan Pro People tuh menjadi engage dengan program tersebut gitu. Dan dalam hal ini akhirnya kita bisa menjadi program tahunan di Protelindo Group supaya ide-ide baru, ide-ide yang tidak mungkin belum terfikirkan itu bisa kita dapatkan dari Pro People semua. Kalau dari segi ininya Pak, performance manajemen karyawan, terus prestasi-prestasi lain yang dicapai, terus juga dalam kerangka learning and development-nya itu ada nggak Pak? Ada Pak. Jadi mungkin saya 2 tahun terakhir ini salah satu KPI gitu ya, terutama di fungsi HR itu wajib mempunyai minimal 1 untuk inisiatif yang berhubungan dengan AI Pak. Gitu. Jadi dalam hal ini dari tim Learning and Development kita juga sudah tahun ini akan launching sebenarnya salah satu learning method gitu ya dengan online, dan kita sisipkan juga teknologi AI supaya teman-teman bisa belajar secara independen, mengatur waktunya juga lebih fleksibel gitu ya, tapi bisa interaktif meskipun tidak offline
gitu. Nah, dari performance management pun juga sama, Pak. Itu juga diterapkan dalam hal kita melihat bagaimana pencapaian dari KPI yang sudah ditetapkan dan dari sistemnya, dan juga kira-kira dari situ tuh kita bisa melihat historical, Pak, karena kan datanya cukup masif dari 2.300-an karyawan tersebut. Kita ingin melihat bahwa bagaimana semua transaksi performance selama kita bicara 5 tahun terakhir dan kita olah menggunakan AI. Dan itu membantu untuk dari manajemen bisa mengambil keputusan atas data-data performance management di Protelindo Group. Nanti Pak Doni bisa cerita ya kira-kira hasil yang sudah dicapai. Tapi sebelum sana saya mau ke Pak Pri lagi nih. Dari sekitar belasan peserta HR Excellence kemarin ya Pak. Iya. Itu berapa banyak Pak yang sudah mengadopsi teknologi, apalagi yang Gen AI atau agentic AI tadi ya, yang dalam kaitannya dengan praktek HR dan sudah kelihatan hasilnya. Dan kalau itu sudah jalan, kira-kira apa sih tantangan yang biasanya mereka hadapi Pak? Tuh. Yang menarik adalah jika kita bandingkan dengan event yang sama di tahun lalu, tahun ini saya bisa menyaksikan hampir separuh lebih sudah mulai mengadopsi atau paling tidak sudah mulai memikirkan bagaimana mengadopsi AI. Ya, tampaknya apa yang disampaikan oleh IMD ini, Sekolah Bisnis di Eropa, itu tampaknya menunjukkan kebenarannya bahwa adopsi AI menjadi sebuah keniscayaan dan tidak lagi menjadi opsional. Nah, di mana kalau sekali lagi saya mengacu pada temuannya IMD tadi, itu ada 6 ya mega proses HR di mana AI merevolusinya. Ya. Dimulai dari tentu saja rekrut dan workforce planning, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana melakukan proses rekrutasi itu sendiri dengan lebih efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian onboarding dari new hires juga adalah area di mana AI berperan di situ. Mungkin merasakan juga Pak Doni ya di di industri dan juga melakukan yang menarik ini, sesuatu yang kita pikir agak sulit ternyata sekarang menjadi sebuah hal yang common terjadi di hampir semua peserta di HR Excellence 2025 ini adalah berperan dalam membangun experience dan engagement. Ya kan ada kemampuan predictive analysis yang dibangun. Dan juga di situ tentu saja learning and development. Dan terakhir juga berperan terhadap performance management seperti yang ditanyakan oleh Pak Joko tadi, termasuk juga melakukan retensi. Ya, retensi terhadap talent-talent terbaiknya, di mana AI berperan di situ untuk bisa mensupport bagaimana sistem itu sesuai dengan harapan para profesional yang ada di dalam sebuah perusahaan. Itu Pak Joko. Jadi hampir semua bidang HR itu sudah bisa diperkuat ya dengan teknologi AI ya. Jadi tren besar dunia mengatakan bahwa AI itu merevolusi hampir di full cycle dari HR management. Tapi tentu saja terjadinya kan tidak semua sekaligus ya, bertahap. Nah, temuan ini yang saya juga tulis ya di wawancara dengan SWA, itu ada 3 di Indonesia tuh. Yang pertama tentu saja learning and development, itu sangat dominan digunakan. Ya, dan sesuatu yang tidak sulit untuk dipahami, karena kan untuk memahami gap yang ada, meng-closing gap itu AI sangat berperan ya, mengidentifikasi mana gapnya. Yang kedua tadi rekrut itu kita tahu banyak sekali proses administratifnya. Ya, saya pernah di situ Pak Joko ya. Jadi kalau ada yang aplikan-aplikan itu pasti banyak sekali persyaratan yang dimintakan, maka kan tumpukan administrasi itu tinggi sekali. Nah, dengan AI itu sangat membantu begitu. Dan yang tadi yang cukup menarik adalah yang ketiga itu experience dan engagement development dari sebuah perusahaan itu sangat terbantu dengan AI karena dia bisa memberikan feedback yang instan, feedback yang sesuai dengan apa yang terjadi di para profesional yang bekerja di sebuah organisasi. Gitu Pak Joko. Baik pemirsa, pembicaraan kita semakin seru ya. Cuma kita akan break sejenak, jangan kemana-mana karena masih banyak hal yang akan kita diskusikan. Kita kembali setelah yang lewat berikut ini. Nusantara adalah tempat untuk jiwa yang berdetak, akan hasrat untuk terus maju, menerjang arus dengan simfoni yang indah,
Nusantara adalah kumpulan jiwa yang mencintai bumi, melukis sejarah dalam buayan Ibu Pertiwi, membara, berkarya, dan percaya akan tradisi. Mewariskan keindahan yang kekal oleh waktu. Bergandengan tangan, menjunjung harapan akan kayanya tanah Nusantara. Flora, fauna, alam kita. Memberikan sinar impian untuk tawa mereka yang begitu berharga. Jutaan jiwa yang bersatu dalam negeri ini bukanlah halangan untuk tetap berkomunikasi. Bersama, kita telah membentang jangkauan yang luas dari Sabang hingga Merauke, didukung dengan koneksi dan digitalisasi, serta kolaborasi untuk terus maju. I4T ada di sepanjang Nusantara untuk kehidupan yang lebih baik. I4T, Connectivity for a Better Life. Halo pemirsa, kembali kita di forum podcast ini. Kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita. Kembali saya akan bertanya pada Pak Doni. Pak Doni, tadi kan Pak Doni sudah cerita ya tentang inisiatif ProAction ya, dan buy-in-nya cukup baiklah dari karyawan. Tapi apakah ada ini Pak, kendala-kendala? Karena kan biasalah karyawan itu begitu dihadapkan dengan teknologi baru kan, ya bisa ada yang langsung adopsi, tapi bisa juga ada yang struggling gitu ya. Nah itu apa tantangannya Pak yang terkait sama SDM di lingkungan Protelindo, dan bagaimana cara Pak Dodi dan tim mengatasi itu gitu Pak? Nah jadi memang kalau kita bicara tantangan, kalau di Protelindo tuh kan memang untuk komposisi karyawan tuh benar-benar variatif, dari Gen Z sampai baby boomer gitu ya Pak. Dimana kita tuh harus bisa bagaimana caranya tuh memastikan bahwa semua generasi ini tuh bisa tercapture gitu. Nah, jadi tantangannya adalah kita gimana caranya menciptakan beberapa program gitu ya, baik itu yang berhubungan dengan tadi teknologi, tapi kita juga memastikan bahwa program-program tersebut tuh kita hubungkan dengan bagaimana mereka bisa merasakan, atau kita bicara mengenai people experience supaya ada engagement nih Pak. Jadi setelah teknologi tadi sudah perkenalkan gitu ya. Nah, kita memastikan juga bahwa banyak sekali program-program terutama untuk training nih Pak. Itu tuh kita juga upgrade gitu. Gimana caranya teman-teman bisa secara proaktif dan juga secara independen gitu ya, dengan apa yang sudah kita internally set up nih Pak ya, untuk bisa ngelihat gap kompetensi gitu ya, dan yang lain-lainnya, sehingga program training tuh sudah dibuatkan. Kita bicara semua program training yang berhubungan dengan technical kompetensi gitu ya, kita bicara mengenai soft skill gitu dan yang lainnya, sehingga nanti dari situ Pro People tuh akan tahu bahwa bagaimana benefit dari teknologi ini terhadap kesehariannya, dan selalu diupdate
gitu Pak. Jadi tantangannya harus memastikan bahwa ProPeople tetap terupdate mengenai teknologi dan juga apa saja yang memang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Dan di dalam penerapan program training ini AI pun juga berperan besar karena di sini mereka biasanya kalau offline itu ketemu sama trainernya gitu ya, terus interaksi gitu. Nah, meskipun ini menggunakan learning method berbasis AI, jadi bisa juga berinteraksi, bisa juga bertanya, berkomunikasi gitu ya, baik itu melalui voice ataupun melalui typing. Jadi itu sama seperti kita akhirnya berbicara dengan seseorang, dan itu sangat membantu supaya mereka juga experience bahwa kita juga bisa merasakan teknologi itu secara langsung dan ada benefitnya, sehingga mereka ngerasa bahwa ini memang benefit buat kita gitu. Dan message supaya tidak khawatir dengan teknologi dan bisa catch up dengan teknologi, ya salah satunya tantangan itu kita coba padamkan gitu ya dengan melalui beberapa program khususnya dari learning and development gitu Pak Joko. Implementasinya sudah berapa lama ya Pak yang inisiatif ProAction ini? ProAction itu kita dari 2023 ya. Jadi ini masuk tahun ketiga. Tahun ketiga betul, udah. Betul. Sepanjang 2 tahun ya. 2 tahun itu kira-kira apa outcome dan impact yang sudah dirasain Pak? Nah, jadi sekarang teman-teman tuh cukup antusias terhadap bagaimana bisa membuat proses tuh jadi lebih efisien, lebih efektif gitu outputnya Pak. Sehingga dari situ kita memang ada divisi untuk business transformation. Itu ada sampai hitungan angka-angkanya Pak ya? Efisiensinya, produktivitasnya dan sebagainya begitu? Jadi memang benar terukur karena akhirnya kalau kita bicara mengenai efisiensi, baik itu dari sisi cost ataupun dari sisi SLA, gitu, dan itu ada karena memang akhirnya nanti bisa diformalisasikan melalui divisi business transformation, sehingga apa sih yang sebenarnya waktu itu jadi isu gitu ya Pak? Misalnya di bisnis proses kita bicara di salah satu function, misalnya di project gitu ya. Nah, pada saat kita bicara mengenai function di project itu, SLA yang sebelumnya misalnya berapa hari gitu ya. Nah, itu tuh dengan transformasi ini gitu ya, itu bisa bahkan ada yang cukup signifikan, itu proses yang sebelumnya tanpa automation itu bisa mungkin memakan waktu 1 minggu, tapi dengan automation itu hanya 1-2 jam dengan masif data gitu. Nah itu jadi memang terukur. Jadi kalau kita bicara data ada gitu. Kalau kita bicara mengenai SLA ataupun cost gitu ya Pak, itu menjadi salah satu ukuran juga. Termasuk kalau dari HR nih Pak, kita juga termasuk saya menghandle untuk HR and Office Management. Salah satunya adalah bagaimana kita melihat effectiveness antara perjalanan dinas dengan bagaimana outcome terhadap bisnis gitu Pak. Karena dari situ kita akhirnya menggunakan juga AI itu untuk bagaimana mengolah pencapaian target dengan expense gitu ya, atau cost yang keluar gitu. Nah itu akhirnya jadi menarik buat kami. Akhirnya ada, kita nganggap ini adalah mainan baru yang kita bisa explore tanpa henti gitu. Dan ini yang memang membuat akhirnya HR ngerasa bahwa wah kita nggak akan pernah punya waktu untuk terlalu santai karena ada lagi hal-hal baru yang tiba-tiba setelah kita explore mengenai AI di satu function, terus tiba-tiba ada impactnya nih Pak ke function lain. Jadi akhirnya kita terbuka lagi untuk kita explore lagi yuk gitu. Jadi dalam hal ini dari manajemen melalui IT memang sangat mengencourage untuk semua ProPeople atau karyawan itu paham mengenai teknologi. Gitu. Ini Pak Pri ya. Jadi kalau dari cerita Pak Duni kan kayaknya ada koneksi yang bagus ya antara peningkatan skill ya, kompetensi karyawan ya. Betul. Yang dibantu dengan teknologi untuk ditingkatkan dan berimpact kepada bisnis dan customer ya. Betul sekali. Customer. Nah itu memang ada teorinya atau bagaimana Pak? Trennya seperti itu. Jadi ada sebuah istilah di HR namanya capability development. Yang
yang umum dilaksanakan untuk meng-close gap yang sebelumnya tadi diidentifikasi. Itu akan jadi efektif kalau dilakukan dalam sebuah rangkaian yang sering saya sebut dengan building block dari transformasi korporasi. Jadi keniscayaan sebuah perusahaan harus melakukan transformasi karena tadi zamannya bergerak masa depan. Nah, transformasi itu memiliki tahapan-tahapan. Saya menyebutnya building block tadi itu. Nah, kita perhatikan bahwa yang namanya capability development itu hanya akan efektif kalau dia merupakan bagian dari skenario kita untuk melakukan transformasi yang kita inginkan. Nah, jadi apa yang dilakukan tadi memang sejalan Pak Joko ya, bahwa untuk bisa mendapatkan capability yang diinginkan, di mana itu akan mensupport bisnis, kemanfaatannya terasa, AI itu menjadi semacam prime movernya ya, untuk mempercepat atau mengakselerasi proses transformasi berbasiskan teknologi tadi itu. Seperti itu. Okay. Nah Pak, kira-kira dengan perjalanan selama 2 tahun inisiatif di bidang HR yang dibantu dengan teknologi terkini, yakni Gen AI, dalam bentuk apa tadi, inisiatif Pro Action ya. Kira-kira apa Pak pelajaran yang mungkin bisa disarikan lah dari ini saya kalau dibilang journey ya, learning journey-nya atau transformation journey-nya Protelindo Pak. Mungkin supaya bisa jadi pelajaran buat yang rekan-rekan lain gitu. Nah, ini yang menariknya karena kita juga dalam program training and development yang kita buat, kita juga menggandeng IT waktu itu untuk juga bisa sharing gitu ya Pak. Jadi kalau kita bilang bahwa journey-nya itu dari kita ngelihat adalah tumpukan kertas gitu ya, yang sampai kita bicara mungkin ribuan kertas yang selama ini dilaksanakan gitu ya untuk semua proses, akhirnya tuh sangat bisa masuk ke digital gitu ya Pak, dimana akhirnya semuanya terrecord dengan baik di dalam sistem, dan dalam hal ini dari sisi perusahaan ataupun dari sisi HR sendiri itu sangat terbantu bagaimana teknologi ini menjadi satu bagian yang membuat company itu jadi jauh lebih baik gitu ya Pak. Dimana saat ini mungkin yang kalau saya bilang bahwa memang journey itu harus datang dari semua pihak. Jadi kita bicara dari manajemen harus mengencourage semua pihak untuk menjadi bagian perubahan atau change management. Yang kedua juga bagaimana kita bisa memastikan bahwa engagement dengan karyawan itu tetap jalan gitu ya. Nah yang ketiga ini juga yang paling penting adalah kita juga disupport dalam hal sistemnya itu, dimana kalau mungkin salah satu journey yang saat ini kita masih tetap jalan ya Pak ya, kita nggak stop gitu ya, adalah memang kita di-educate dan di-encourage untuk bisa proaktif melihat bagaimana kita, let's say data warehouse yang sebegitu besarnya yang ada di perusahaan, kita bisa mengolah melalui platform data warehouse ataupun dashboard platform Pak. Dan itu diberikan dan disampaikan dari IT, diperkenalkan kepada kita semua bagaimana kita bisa mengolah data yang sangat masif menjadi sesuatu yang jadi sangat penting untuk perusahaan mengetahui sehingga bisa membantu dalam mengambil keputusan. Dan ini saya personally sebagai HR merasakan sekali benefit dari teknologi AI ini dalam membantu proses keseharian kami ataupun special project kami selama beberapa tahun terakhir nih Pak. Jadi journey-nya masih panjang sebenarnya gitu, dan saya ngelihat bahwa harus ada excitement dari kita sebagai individu gitu ya ataupun organisasi terhadap perkembangan teknologi ini. Iya. Gitu. Baik Pak Pri, kira-kira apa ya saran dari Pak Pri, kan pengalamannya sudah cukup panjang ya, agar perusahaan itu mungkin bisa melompat ya dari level sekarang ini, termasuk ya mungkin dari very good ya kalau kita pakai istilah itu ya, sampai ke level excellence gitu ya. Nah itu
itu apa yang harus dijalankan, terutama tadi ya, karena proses ini kan bisa dibilang journey ya, perjalanan long journey malah ya. Betul, long journey. Nah, apa Pak yang harus dijalankan perusahaan-perusahaan gitu Pak? Ya, kata lain dari lompatan mungkin lebih tepat akselerasi. Akselerasi ya. Ya, kalau kita bicara sesuatu yang konkret di lapangan, sesungguhnya yang kita lakukan itu akselerasi ya. Jadi ada saking cepatnya tingkatannya. seperti loncat Iya. begitu, betul. Nah, untuk bisa melakukan akselerasi program-program yang terkait dengan strategic HR ini, khususnya dalam menyikapi pemanfaatan teknologi yang sekarang specifically mencuat adalah AI, itu diperlukan yang namanya business agility. Yes. Business agility itu memiliki 3 komponen Pak yang harus dibangun. Yang pertama adalah membangun awareness yang sangat tajam terhadap apapun yang berubah di environment. Yeah. Karena itu yang harus disikapi. Nah, yang kedua, atas apapun yang berubah, bergerak begitu di environment kita, harus dilakukan penyikapan strategis, ya, ada respon. Dan itu dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan berbasiskan data. Yeah. Data driven decision making. Ya. Begitu. Nah, 2 tahap ini adalah yang sekarang berkembang. Ada satu komponen lagi yang sangat menantang, bahwa kalau kita sudah tahu ada perubahan di environment, kita sikapi, kita menyusun apa program respon strategisnya, tapi tidak boleh lambat karena bergeraknya cepat. Maka harus ada namanya fast atau quick execution, eksekusi yang cepat. Nah, AI berperan dengan sangat signifikan dalam hal bagaimana kita bisa memiliki eksekusi yang cepat sehingga membangun business agility yang bisa kita andalkan. Gitu. Sebenarnya diskusi kita ini menarik ya, cuma waktunya nggak Terbatas. Sebelum Tadi kita tips tuh akhiri. dari Bapak Oke, untuk iya. bisa jadi excellence Iya, dari iya, very good. Ya, sebelum kita akhiri seperti biasa nih, saya akan minta closing statement dari Pak Doni dan Pak Pri. Siapa dulu nih? Mungkin Pak Doni dulu lah. Oke. Silakan, Pak. Oke, jadi kalau dari saya saat kita bicara mengenai AI dan saya mengutip tadi yang disampaikan oleh Pak Pri, bagaimana kita bisa menjadi agile terhadap semua hal yang terjadi gitu ya Pak ya, sehingga dalam hal ini setiap individu ataupun perusahaan bisa sensing ataupun bisa merasakan apa sih yang menjadi hal penting dalam organisasi untuk bisa diterapkan, sehingga dalam hal ini agility itu jadi cukup krusial untuk semua pihak, dan bagaimana perusahaan juga bisa melihat opportunity terhadap tantangan yang ada dan bagaimana mengimplementasikannya terhadap organisasi, terutama kalau kita bicara mengenai SDM itu Pak Joko. Dan jadi harus siap dan harus selalu mempersiapkan ibaratnya senjata untuk menghadapi segala situasi. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Doni. Pak Pri, silakan closing statement-nya. Baik, untuk tetap dapat eksis dan memenangkan masa depan dengan menjadikan perusahaan, organisasi sebagai perusahaan yang future ready, ya, ready menghadapi masa depan, dibutuhkan 3-dimensional growth mindset. Mindset pertumbuhan secara 3-dimensional. Yang pertama adalah kemampuan untuk tetap perform dengan kinerja hari ini, yang tentu saja menuntut kita harus bisa selalu efisien, semakin efisien dalam meran bisnis hari ini. Tapi itu yang baru komponen yang pertama. Masih dibutuhkan dimensi yang kedua, ya, itu adalah bagaimana memenangkan kompetisi tentu saja, karena kita tidak sendiri di industri kita, maka kemampuan kita untuk keep up dengan kompetisi yang ada sekarang juga menjadi dimensi yang penting untuk memenangkan masa depan, karena kita masih memiliki base bisnis di situ. Namun, untuk tadi menjadikan betul-betul organisasi ini future ready, dibutuhkan dimensi yang ketiga. Dimensi yang ketiga itu adalah bagaimana mempersiapkan masa depan itu bukan nanti, tetapi hari ini. Saya sering mengatakannya dibutuhkan proses backcasting dan baru forecasting, ya. Jadi kita berbicara sesuatu masa depan, tapi kita tarik ke hari ini, karena semua kapabilitas yang harus dibangun itu terjadi dengan menggunakan resource hari ini, termasuk salah satunya implementasi teknologi digital, specifically dalam Forum Human HR Excellence 2025 ini, itu adalah tokohnya Artificial Intelligence. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni, Pak Pri. Terima kasih Pak Joko, Pak Pri. Siang ini. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami. Semoga memberi manfaat. Sekali lagi liputan tentang
yang kita diskusikan tadi, yang terkait people oriented management dan perkembangan Gen AI sudah kami muat di edisi terakhir. Sudah dapat Anda beli di kanal-kanal e-commerce yang ada di Indonesia dan juga sudah bisa diunduh di Gramedia Digital. Jadi jangan lupa juga berikan like, subscribe, share, and comment demi perbaikan konten kami di episode selanjutnya. Sampai jumpa pada episode lain yang tak kalah menariknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.